Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi Lanjutan pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi teori bilangan. Di penerapan teori bilangan dalam beberapa bidang tertentu. Nah, yang pertama itu nanti kita akan lihat ada yang namanya ISBN, International Standard Book Number. Oke, ini agak keliru ya, panjangannya nanti diperbaiki. International Standard Book Number. Kemudian ada fungsi khas, kemudian ada kriptografi dan pembangkit bilangan acak semu. Nah, untuk di perkuliahan ini kita akan bahas tiga ini. Tiga ini akan kita bahas. Yang pertama ada ISBN, atau yang kepanjangannya tadi adalah International Standard Book Number. Ini merupakan kode yang diberikan pada sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit pada sebuah negara. Nah, kode ISBN ini terdiri dari 4 bagian kode, di 10 karakter ya. Tapi sebenarnya ada versi yang 13 karakter juga. Di pertemuan ini kita akan bahas yang 10 karakter. Nah, biasanya dia dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya seperti ini. Nah, bagian yang pertama ini itu kode yang mengidentifikasikan bahasa. Jadi biasanya kalau 0 ini untuk Amerika Serikat. Nah, nanti ada lagi negara-negara lain yang berbahasa Inggris di luar Amerika, itu bisa dikasih kodenya itu adalah 1. Nah, kan untuk Indonesia itu kodenya 602. Jadi di luar negara-negara yang berbahasa Inggris dia punya kode-kode tersendiri. Nah, kemudian bagian kedua ini merupakan kode penerbit buku tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah bagian yang ketiga itu kode unik buku tersebut. Kemudian karakter yang terakhir itu adalah karakter uji, bisa berupa angka atau huruf X. Ini angka Romawi yang menyatakan X ini angka 10. Nah, misalkan kode ISBN ini kita anggap sebagai X1 sampai dengan X10, maka akan memenuhi kekongruenan seperti ini. Jadi masing-masing kode itu kita jumlahkan. I-nya mulai dari 1 sampai 10. Jadi kalau setiap karakter ini kita anggap X1, X2, X3 dan seterusnya, maka nah ini adalah sigmanya itu adalah 1 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 dan seterusnya sampai 10 X10. Nah, ini yang bagian ini sigmanya. Nah, ini kongruen dengan
kongruen dengan 0 mod 11. Nah, untuk karakter ujinya itu sigma I dari 1 sampai 9 mod 11 sama dengan karakter uji. Nah, jadi karakter uji ini digunakan untuk memvalidasi apakah kode tersebut benar atau tidak. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada kode ISBN 030154561 X. Nah, jadi yang 0 ini merupakan kode kelompok negara berbahasa Inggris, biasanya untuk Amerika kalau 0. Negara yang berbahasa Inggris yang lain itu biasanya 1. Kemudian 301 ini kode penerbit pada negara tersebut. Kemudian 4561-nya merupakan kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit ini. Dan di sini ada karakter uji. Nah, karakter ujinya itu kita tentukan dengan cara menggunakan persamaan ini tadi. Nah, jumlahkan dari sigma I mulai dari 1 sampai 9. Dari 1 sampai 9. Ini tadi rumus yang I ini tadi. Sigma I dari 1 sampai 9. Kemudian dikalikan dengan I dikalikan dengan XI. Nah, jadi kita jumlahkan. Kemudian nanti ini dimodulkan 11. Di hasil ini 151 ini untuk menentukan karakter ujinya 8 ini dapat dari mana? Yaitu kita cari dulu ini sigmanya. I mulai dari 1 dikalikan XI-nya itu karakter pada ISBN ini 0, kemudian 2 I-nya kalikan 3 ini, kemudian I-nya 3 kalikan 0, dan seterusnya ini 4, seterusnya 9 dikalikan 1. Jadi setiap karakter ini dari yang mulai dari 1 sampai 9, nah kita jumlahkan, kita kalikan dengan I-nya 1 sampai 9 dikalikan dengan karakter masing-masing pada kode ISBN ini. Nah, kemudian kita jumlahkan sesuai dengan rumus ini, sigma ini dapatlah 151. Kemudian kita modkan 11. Nah, ini ya. Jadi 151 hasil penjumlahan ini 151-nya dimodkan 11, dapatlah 8. Nah, maka karakter ujinya itu adalah 8. Ini sebuah karakter. Perhatikan bahwa untuk kode ISBN ini memenuhi kekongruenan yang di awal tadi. 0 mod 11. Nah, kalau kita kalikan dengan, kita tambah 1 lagi sigmanya ini. Jadi yang dari 1 sampai 9 ini kalau tambah 1 jadi 10 ya. 10 dikali X10. X10-nya itu adalah karakter uji ini tadi.
dijumlahkan, maka dia memenuhi kekongruenan ini. Atau dalam bentuk sama dengannya berarti 231 mod 11 itu sama dengan 0. Atau dalam bentuk kekongruenan 231 kongruen dengan 0 mod 11. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan aritmatika modulo ini untuk menentukan karakter ujinya ini. Nah, kemudian dia juga memenuhi kekongruenan seperti ini. Pertama, kemudian yang berikutnya itu fungsi khas. Jadi fungsi khas ini biasanya digunakan untuk pengalamatan atau pengalokasian di memori. Bentuknya persamaannya seperti ini, di mana M itu merupakan jumlah lokasi memori yang tersedia, kemudian K itu adalah kuncinya berupa bilangan bulat, integer, kemudian dia akan memenuhi fungsi ini. HK ini adalah lokasi memori untuk record dengan kunci K. Nah, contoh, misalkan diambil M-nya ini adalah 11, mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Jadi kita buat 11 kotak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, indeksnya dari 0 sampai 10. Akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Maka kita tentukan fungsi khasnya itu. Nah, untuk H15 kuncinya itu K-nya 15, dimodkan M-nya 11. Jadi 15 mod 11 dapat 4. Kemudian yang untuk 558 itu dapatnya 8. Kemudian 32 itu 10 dan seterusnya. Yang H5 itu adalah 5. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini angkanya ini tidak berurutan nih. Jadi penempatannya itu sesuai dengan perhitungan dari fungsi khasnya ini. Ada lokasi memori seperti ini, ada 11 slot yang akan diisi oleh record data record ini dengan masing-masing kuncinya seperti ini. Maka untuk yang kunci 15 itu akan diletakkan pada indeksnya itu yang 4, berarti mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4. 15 di posisi 4, kemudian untuk yang kunci 5 itu dapatnya 5 di sini. Dan 6, 7, 8, 9, 32 itu 10. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya. Karena indeksnya dari 0 sampai 10. Kemudian penempatan masing-masing data record ini sesuai dengan perhitungan dari fungsi khas ini. Oke. Nah, beberapa istilah pada fungsi khas yaitu ada collision. Nah, collision ini terjadi jika fungsi khas menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda.
Jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Nah, kemudian fungsi hash juga digunakan untuk melocate elemen yang dicari. Jadi kalau di fungsi hash ini misalkan setelah perhitungan ternyata di situ sudah terdapat data record, maka dia dilihat elemen yang berikutnya, maka ditempatkan di elemen yang kosong berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian penerapan yang lainnya adalah kriptografi. Kriptografi ini cukup penting. Penerapan teori bilangan itu untuk keamanan informasi atau keamanan data. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, artinya secret writing, atau bisa juga diartikan sebagai ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, di kriptografi ini dikenal beberapa istilah-istilah. Yang pertama pesan, atau disebut juga plain text, yaitu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nah, pesan di sini bisa berupa macam-macam, bisa teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk pesan yang dikirim nanti, ataupun ketika disimpan di media penyimpanan. Kemudian kalau tadi plain text, ada lagi yang namanya ciphertext di kriptografi ini. Nah, kalau ciphertext ini adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Nah, nanti ciphertext ini harus dapat diubah kembali ke plain text semula. Yang sering kita gunakan WhatsApp contohnya, itu ketika pesannya itu dikirimkan itu dienkripsi. Jadi kalau istilah di kriptografi ini nanti ada istilahnya enkripsi kemudian dekripsi. Nah, di sini enkripsi ini proses menyandikan plain text menjadi ciphertext, kemudian dekripsi itu adalah mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya. Contoh, plain text itu tadi informasi yang dapat dibaca, dimengerti maknanya. Misalkan ini mungkin penculik ya. Jadi penculik membuat pesan, mungkin mau memberikan pesan kepada rekannya, penculik yang lain. Nah, pesannya seperti ini. Nah, supaya pesan ini, jadi kalau pesan atau yang mau disimpan atau dikirimkan itu rentan terhadap penyadapan. Jadi kalau pesan itu tidak dirubah dalam bentuk plain text seperti ini, nanti ketika disadap, orang yang menyadap itu bisa melihat apa isi dari pesan tersebut. Nah, makanya kemudian dirubah menjadi ciphertext atau pesan yang telah disandikan, sehingga ketika nanti disadap ataupun dilihat oleh pihak lain yang tidak sesuai, maka pesannya tidak bisa dimengerti atau dibaca. Nah, jadi ada proses enkripsi kalau di kriptografi ini, kemudian dekripsi. Nah, skemanya seperti ini kira-kira proses enkripsi dan dekripsi ini. Di plain text, kemudian dienkripsi dengan algoritma tertentu, kemudian menjadi ciphertext. Nah, setelah jadi ciphertext, supaya bisa dibaca kembali, maka dilakukan proses dekripsi. Jadi plain text semula. Gitu. Nah, kemudian dikenal ada
aplikasi ada algoritma untuk kriptografi ini atau cipher istilahnya. Ada macam-macam algoritmanya, yaitu aturan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada kunci, parameter yang digunakan untuk transformasi, enciphering, dan deciphering. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi itu tidak rahasia. Nah, aplikasi kriptografi tadi pada pengiriman data melalui saluran komunikasi atau data encryption motion, kemudian penyimpanan data di dalam disk storage atau data encryption at rest. Karena tadi pesan itu atau file-file yang kita simpan itu mungkin ada file-file yang sifatnya rahasia yang hanya boleh diketahui oleh orang yang memang berhak mengetahui. Nah, ketika dikirimkan juga seperti itu. Karena yang tadi ketika dikirimkan oleh jaringan, akan jaringan internet itu rentan sekali terhadap penyadapan. Makanya kemudian data itu sebelum dikirim dienkripsi dulu atau disandikan menjadi bentuk lain yang tidak dimengerti. Oke, proses kriptografi. Nah, ini. Jadi sebelum dikirim atau ditransmisikan dirubah dulu menjadi ciphertext. Nanti ketika sudah sampai di tempat penerima, ciphertext tadi dikembalikan menjadi plain text. Nah, kemudian data di dalam media penyimpanan, contohnya hard disk, itu disimpan dalam bentuk ciphertext. Pembacanya hanya orang yang berhak yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Jadi menggunakan kunci tadi, prosesnya ada kuncinya untuk menyandikan, kemudian untuk mengembalikan data yang sudah disandikan menjadi plain text-nya semula. Ini beberapa contoh enkripsi pada dokumen. Nah, ini kalau ini bentuknya dokumen teks. Ketika dienkripsi jadi ciphertext jadi seperti ini. Ini nggak bisa lagi dibaca ya. Nanti ketika mau membacanya harus dikembalikan lagi menjadi plain text semula. Nah, selain teks bisa juga dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi kalau ketemu gambar-gambar seperti ini, mungkin saja ini adalah gambar-gambar yang sudah disandikan. Kemudian bisa juga diterapkan pada bentuk-bentuk database seperti ini. Nah, bisa semuanya dienkripsi atau beberapa rekod-rekod tertentu saja. Ini pada field nama, misalkan berat, tinggi, itu dienkripsi. Oke, notasi matematisnya, misalkan ciphertext itu C, kemudian berarti P, maka fungsi enkripsinya memetakan P ke C itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk dekripsinya seperti ini. Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Dari kedua fungsi ini memenuhi jika itu komposisikan menghasilkan P. Nah, ini prosesnya enkripsi, dekripsinya dengan kunci tadi dienkripsi, kemudian dengan kunci lagi nanti di dekripsi. Nah, dalam sistem kriptografi ini ada
hasilnya sistem simetri, kemudian nanti ada yang asimetri, simetri atau konvensional. Nah, disebut simetri kalau misalkan kunci untuk enkripsi dan dekripsinya itu sama, maka itu dikatakan sistem simetri. Contohnya algoritma yang simetri ada yang namanya DES dan Rijndael ini. Kemudian, nah ini yang asimetri atau near symmetry, kalau kunci enkripsi dengan dekripsinya itu tidak sama. Nama lainnya sistem kriptografi kunci publik. Karena kunci enkripsinya bersifat public atau public key, nanti dekripsinya itu bersifat rahasia atau private key. Nah, prosesnya seperti ini. Pengirim pesan menggunakan kunci public, enkripsinya dengan kunci public, kemudian si penerima nanti mendekripsinya dengan kunci private. Salah satu contoh algoritma kriptografi yang menggunakan kunci public adalah RSA, Rifat Samir Edelman, itu sesuai dengan penemunya. Oke, kita lihat ini ada salah satu contoh algoritma kriptografi yang paling sederhana. Ada Kaiser-Cipher namanya. Nah, Kaiser-Cipher ini menyajikan pesan ini dengan cara menggeser huruf-huruf alfabet ini dengan pergeseran tertentu. Nah, kalau di sini misalkan digeser 3 huruf, jadi nanti tergantung kuncinya berapa. Tapi kalau di sini dia kuncinya adalah 3. Nah, kalau K-nya 3, dia akan geser sebanyak 3 huruf. Misalkan plain text-nya itu A, maka cipher text-nya menjadi digeser 1, 2, 3 huruf menjadi D. Nah, ini. Jadi dia sederhana sekali. Kalau Kaiser-Cipher ini dia hanya menggeser sesuai dengan berapa kuncinya itu. Contoh, awasi, asterisk, dan temannya obelik. Kalau kita jadikan cipher text menggunakan Kaiser-Cipher, maka setiap huruf A itu diubah jadi D. Nah, sesuai dengan pergeseran kuncinya tadi, kalau ini 3, berarti setiap huruf digeser jadi 3. W itu jadi Z. 1, 2, 3. S itu jadi V. Nah, 1, 2, 3. Tergantung kuncinya berapa, maka pergeseran dilakukan sebanyak kuncinya ini. Nah, secara matematis Kaiser-Cipher bisa kita rumuskan menggunakan mod ini di aritmatika modulo. Untuk proses enkripsinya itu menggunakan rumus ini, dan text-nya berapa ditambah 3 dimodulukan 26. Karena kalau kita hitung abjad itu adalah sebanyak 25 ini. Nah, itu kalau kita mulai dari A-nya sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 25, berarti ada 26. Nah, abjad itu. Nah, dekripsinya C-nya tadi dikurang 3 modulo 26.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau A, kalau dengan kuncinya 3, maka A itu jadi D. Nah, ini kalau kita nyatakan bahwa A itu sama dengan 0, ya, sampai Z itu adalah 25, maka kita lakukan perhitungan menggunakan modulo ini, rumusnya sesuai dengan rumus ini untuk enkripsinya, dekripsinya rumusnya. Maka A itu disandikan menjadi D, W jadi Z, dan seterusnya. Untuk lain bisa kita gunakan tabel substitusi. Nah, jadi sesuai dengan berapa pergeserannya, sejauhkannya, maka K inilah yang menjadi kuncinya. Di P1 ditambah K mod 26 untuk enkripsi. Kemudian untuk dekripsinya CI-nya dikurang K mod 26. Oke, kemudian algoritma yang lainnya, kalau yang RSA ini reverse Samir Edelman. Nah, ini nama penemunya. Ini termasuk yang asimetri atau near symmetry. Antara kunci enkripsi dengan dekripsinya itu berbeda. Nah, jadi setiap pengguna mempunyai sepasang kunci, nantinya ada kunci public, kemudian kunci private. Kunci publiknya itu tidak rahasia, kunci private itu hanya diketahui pemilik kunci saja. Nah, untuk menentukan pembangkitan pasangan kuncinya, angkanya seperti ini, kita pilih dua bilangan prima, A dan B. Nah, ini bersifat rahasia, bilangan primanya, kemudian kita hitung nilai N-nya. Nah, N ini tidak perlu dirahasiakan. Kemudian N itu merupakan perkalian A dengan B tadi. Hitung nilai M, yaitu A-1 dikali B-1. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, misalkan E, di mana E ini harus relatif prima terhadap M-nya. Kemudian hitung kunci dekripsinya, tadinya menggunakan kekongruenan ini. Jadi D kongruen dengan satu mod M. Dia harus relatif prima, nilai E-nya ini relatif prima terhadap M. Kemudian untuk menentukan dekripsinya, itu menggunakan kekongruenan ini. Jadi dekripsi nyatakan prosesnya itu karena yang biasanya digunakan digitnya itu yang banyak supaya susah untuk ditebak. Nanti untuk proses enkripsinya itu pesannya dibagi menjadi blok-blok plain text. Nilai P harus terletak dalam himpunan 0 sampai N-1. Kemudian hitung blok cipher untuk blok plain text dengan persamaan seperti ini. Yang E-nya ini adalah kunci public. Nah, dekripsi menggunakan rumus ini. D-nya itu adalah kunci private. Misalkan dipilih A-nya 47, B-nya 71. Ini harus bilangan prima. Maka dapatlah nilai N-nya. Kita kalikan A dengan B. 3337. Kemudian kita cari nilai M-nya. A dikurang 1 dikali B dikurang 1 dapatnya 3220. Nah, kita pilih misalkan I-nya itu 79, dimana dia harus relatif prima dengan 3220. Relatif prima karena sesuai dengan yang tentuannya relatif prima itu harus
pembagi bersama atau PB-nya itu adalah 1. Nilai E dan N itu dapat dipublikasikan ke umum. Nah, kemudian dihitung kunci dekripsi D dengan kekongruenan seperti ini. Nah, kemudian dengan mencoba nilai K bilangan bulat, maka diperoleh nilai yang bulat itu adalah 1019. Ini adalah kunci dekripsinya. Ya. Ini bisa kita rubah dalam bentuk persamaan. D-nya berarti 1 plus K M dibagi E. Dengan 1 ditambah K M-nya itu adalah 3220. Dibagi E-nya 79. Nah, kemudian kita cobakan nilai-nilai K bilangan bulat ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Diperoleh nilai D-nya adalah 1019. Nah, ini adalah kunci untuk dekripsinya. Nah, ini yang harus dijaga kerahasiaannya. Jadi ini kunci private-nya untuk mendekripsikan pesan yang sudah dienkripsi. Nah, misalkan ada plain text P hari ini dalam bentuk desimal, dalam bentuk angka ASCII, kode ASCII itu dikodekan jadi seperti ini, H itu 72, kemudian A itu 65 dan seterusnya. Nah, dapatlah dalam bentuk angkanya seperti ini. Kemudian dipecah P menjadi blok yang lebih kecil, misalkan 3 digit. P1-nya 3726, kemudian P2-nya 582 dan seterusnya sampai P6-nya itu, nah ini cuman tersisa 1 angkanya, kita tambahkan 020 depan jadi 003. Kemudian dienkripsikan setiap bloknya dengan rumus yang tadi. C itu adalah P pangkat E mod N. Nah, kalau C1 berarti P1 pangkatkan E-nya, kemudian mod M-nya 337 dapatlah 215. Untuk C2-nya 582 pangkat 79 mod 337 776 dan seterusnya, dapat ciperteknya seperti ini. Bentuk kode desimal ASCII tadi. Kemudian untuk mendekripsikan cipertek ini menggunakan kunci private D tadi yang sudah dicari menggunakan rumus ini tadi. Dapatnya 1019 D-nya. Nah, untuk menentukan plain text-nya itu adalah P2 sesuai dengan bloknya ini 215 cipernya. Kemudian kita pangkatkan 1019 modulo 3337 dapat 726. Kemudian ini dapatnya 582 dan seterusnya. Nah, kemudian dapat P-nya sama dengan ini. Nah, kalau ini kita rubah lagi menjadi ASCII dan bentuk kode ASCII-nya, karakter ini kode ASCII-nya, kemudian kita rubah lagi menjadi masing-masing karakter dalam kode ASCII menjadi hurufnya adalah ini. Balik lagi ke plain text semula, itu hari ini. Nah, kira-kira seperti itu proses untuk mendekripsi ataupun mulai dari enkripsi kemudian mendekripsinya
menggunakan algoritma RSA ini. Nah, kekuatan dan kelemahan dari RSA itu adalah kekuatannya ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Itu dalam hal ini adalah nilai n-nya ini. A-nya itu dipilih bilangan prima, kemudian dari A itu dapatlah nilai A dengan B-nya, kemudian dapat nilai n-nya. Nah, untuk memfaktorkan bilangan non-prima ini menjadi faktor primanya itu yang sulit kalau dia, apalagi dia menggunakan digitnya yang banyak. Nah, kalau ini sudah ketemu n-nya difaktorkan menjadi AB, maka nilai n-nya bisa hitung. Nah, ini kelemahannya. Kemudian karena kuncinya yang e-nya diumumkan, maka kalau sudah ketemu nilai m ini, nilai e-nya sudah diketahui, maka bisa ditentukan nilai d-nya. Nah, ini kalau sudah diketahui ini, d-nya bisa ditentukan oleh orang yang tidak berhak karena menggunakan sifat kekongruenan. Bisa dicari e-nya sudah ada, kemudian m-nya sudah ada, maka nilai d-nya bisa ditentukan. Makanya kata penemunya itu disarankan nilai A dan B-nya itu harus panjang digitnya. Kalau bisa lebih dari 100 digit. Maka untuk menemukan perkalian antara A dengan B-nya itu akan berukuran lebih dari 200 digit. Nah, menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit itu membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Dengan asumsi bahwa algoritma pemaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai memiliki kecepatan 1 milidetik. Jadi dengan menggunakan bilangan yang digitnya panjang ini, untuk menentukan nilai faktornya itu, n-nya itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, kemudian nanti ada latihan, silakan dikerjakan. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.